Video ini agak beda dengan video-video sebelumnya, karena kalau biasanya yang kita ajak untuk ngobrol tuh penemunya orang luar, tokoh luar gitu ya. Kali ini adalah orang Indonesia yang penemuannya berhasil memudahkan bidang konstruksi hari ini ya, di berbagai negara ini udah dipakai. Nama konstruksinya tuh Sosro Bahu. Eh, Penemunya adalah Paraka, kan? Kalau kalian yang belum tahu apa sih konstruksi Sosro Bahu, biar kalian ada gambaran ya. Jadi secara teknis dia tuh, jadi kan kalau sebelumnya ini teknik belum ditemuin tuh, tiap ada pembangunan jembatan, jalan layang, itu tuh jalan terus ditutup. Karena kayak yang membutuhkan jalan untuk menyangga tiangnya, ngerti gak sih? Ketika ada tiang nih, kan tiang untuk jalan tuh lebar kiri kanannya. Itu kan perlu ada penahan. Nah, penahannya itu di jalan, makanya jalan tuh ditutup. Nah, teknik konstruksi ini tuh jadi bikin yang tadinya kayak gini harus ditahan. Jadi dia tetap bisa gini dulu, nanti ketika betonnya udah kering, atau misalkan betonnya emang udah jadi, tinggal diputer. Jadi tanpa jalan ditutup, kita bisa bangun jembatan atau jalan layang dan semacamnya gitu ya. Oke, kita akan langsung aja menanyai orang yang membuat teknik tersebut gitu ya, kayak dia dapat inspirasi dari mana. Kita akan langsung menghubungkan dengan para kak. Oke, sebentar guys. Oke, oke. Oke, kita terhubung dengan Bapak Jokor Daraka Sukawati. eh Halo Pak Raka. Halo, siapa nama kamu? Aru Pak. Aha, aha. Saya panggil Bapak Pak Raka aja ya. Soalnya yang paling gampang buat saya sebutin itu Pak. Iya, boleh. Eh Pertama-tama saya berterima kasih dulu ya Pak, udah bersedia nih buat ngobrol-ngobrol sama saya ya. Oke, Pak Raka ini Pak, Bapak ini, jadi kita mengenal Bapak ini dengan penemuan Bapak Pak, Sosro Bahu Pak. Nah, penemuan Bapak di bidang konstruksi ya. Eh, nah sekarang penemuan ini tuh dipakai di dunia Pak ya. Tapi sebelum sampai ke sana nih ya Pak, saya ingin bertanya nih sedikit tentang kehidupan Bapak mungkin ya. Mungkin boleh Bapak ceritakan nih, eee, Bapak lahirnya di mana sih Pak, dan tahun berapa? Dan mungkin boleh diceritakan juga, latar keluarganya Pak. Silakan Pak. Baik Arul, saya lahir pada 3 Mei 31 di Ubud, Gianyar, Bali di masa Hindia Belanda. Saya berasal dari keluarga kerajaan Puri Ubud yang merupakan bagian dari masyarakat Hindu Bali tradisional. Hidup saya banyak dihabiskan di Ubud. Keluarga saya selalu menekankan nilai-nilai budaya Bali. Saya memilih jalur pendidikan modern untuk mengejar minat saya di bidang teknik. Wow, Bali itu terkenal banget sama wisatanya ya. Bapak agak beruntung juga lahir di tempat wisata. Ya, betul. Banyak sekali destinasi wisata di Bali. Iya. Kalau kamu ke Bali, pasti bakal nggak mau pulang. Ya, betul Pak, emang Bali itu menarik banget tempat-tempatnya dan emang sangat layak banget dikunjungin sih. Itu adalah salah satu wilayah di Indonesia yang dia punya keindahan alam yang unik gitu ya. Oke Pak, kita balik lagi ke obrolan kita. Eh, ini Pak, pendidikan Pak, pendidikan. Kita pengen tahu nih latar pendidikan Bapak. Bapak tuh pendidikannya apa sih Pak? Kalau boleh tahu nih, kita boleh Bapak, mungkin boleh Bapak ceritakan Pak.
Saya menempuh pendidikan teknik di Institut Teknologi Bandung, di mana saya meraih gelar sarjana teknik. Setelah lulus, kemudian saya melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada. Setelah pendidikan yang saya tempuh selesai, saya fokus berkarir pada teknik sipil, khususnya konstruksi jalan dan jembatan. Setelah Bapak selesai pendidikan, nih, apakah Bapak kembali ke Bali atau Bapak melanjutkan kerja di sini nih, Pak? Setelah menyelesaikan pendidikan, saya tidak pulang ke Bali. Saya bekerja di PT Hutama Karya, sebuah perusahaan konstruksi negara. Selama karir saya terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia, seperti pembangunan jalan raya dan jembatan. Bidang ini saya geluti karena saya melihat infrastruktur sebagai cara untuk memajukan bangsa. Maka dari itu saya sangat tertarik sekali pada bidang ini. Saya ingin daerah pelosok maupun perkotaan mempunyai infrastruktur yang baik. Nah, ini lanjut ke hal yang memang menarik perhatian saya dari awal nih, Pak. Bapak kan terkenal dengan penemuan konstruksi sosro bahu ya, Pak. Gimana sih, Pak, ceritanya bisa terpikirkan bikin penemuan seperti ini, kayak memutar beton yang beratnya luar biasa gitu ya? Apakah ini tuh apa ya? Apa penemuan ini muncul ketika dilatari sebuah masalah mungkin, Pak, atau mungkin memang penemuan ini terlintas di pikiran Bapak begitu, Pak? Bagaimana, Pak? Coba boleh Bapak ceritakan mungkin. Penemuan ini tuh bermula dari tantangan membangun jalan tol layang di atas jalan utama yang sibuk. Pada 1980-an, saat proyek jalan tol layang di atas Jalan Ayani antara Cawang dan Tanjung Priok di Jakarta. Kami kesulitan karena harus menutup jalan untuk memasang pier itu, semacam penyangga horizontal. Motivasi saya adalah mencari solusi efisien yang minim gangguan. Inspirasinya datang ketika saya sedang memperbaiki mobil. Saya mengangkat kedua ban depan dengan dongkrak hidrolik, sementara kedua ban belakangnya tetap bertumpu di lantai. Ketika itu, lantai yang menjadi tumpuan kedua ban belakang tersebut licin karena adanya ceceran oli yang tumpah dari mobil secara tidak sengaja. Saya tidak sengaja menyentuh mobil, dan ketika mobil tersentuh, badan mobil berputar dengan sumbu batang dongkrak hidrolik. Kejadian ini menginspirasi saya bahwa pompa hidrolik bisa dipakai untuk mengangkat benda berat. Saya terinspirasi untuk menerapkan prinsip ini untuk mengangkat dan memindai beton fondasi pembangunan jalan layang. Kalau saya, Pak, melihat mobil kayak kedorong gitu ya, ketika lagi didongkrak, saya bukan malah terinspirasi, Pak. Kalau saya panik kayaknya, Pak. Iya, saya panik, Pak. Mobil kedorong kayak gitu, tapi Bapak jadi inspirasi. Itu luar biasa sekali sih, Pak. Nah, Pak, saya tuh masih agak kagum gitu ya dengan proses penemuan ini, dengan inspirasi yang tadi Bapak sebutkan, dari hanya gara-gara tidak sengaja mendorong mobil di garasi, dan kebetulan di bawahnya tuh licin sehingga mobilnya terdorong gitu ya. Tapi kan ini tuh beton, Pak, mungkin beratnya puluhan atau mungkin bahkan ratusan ton ya kan, berat dari beton nih yang kita bikin jembatan dan jalan layang gitu ya. Bagaimana sih proses dari Bapak setelah punya inspirasi ini, kayak oh ini bisa nih inspirasi kayak mempermudah pekerjaan Bapak seperti itu ya. Bagaimana sih, Pak, prosesnya dalam Bapak sampai bisa untuk menerapkan ini di lapangan, dan apa tantangan terbesarnya mungkin yang dilalui atau bagaimana, Pak? Saya mulai dengan uji coba silinder hidrolik berdiameter 20 cm untuk mengangkat beton 80 ton. Namun, ada masalah stabilitas saat uji coba struktur. Bentar, Pak. Setelah saya bicara, bentar, Pak. 80 ton. 80 ton, Pak. Saya kaget aja dengarnya, Pak. Saya kaget dengarnya. Uji coba 80 ton tuh. Coba dilanjutkan lagi, Pak. Kaget ya, kita lanjut ya. Nah, tapi ada masalah stabilitas saat diturunkan. Hasilnya bisa diangkat dapat berputar sedikit tetapi tidak bisa turun ketika dilepas. Ternyata dongkrak tersebut miring posisinya
kami revisi desain menjadi landasan putar B pesambaratan. Dengan dua cakram beton, silinder ini berdiameter 80 cm dengan tebal 5 cm yang bisa menahan beban hingga 625 ton. Minyak pelumas ini sangat penting. Ia dipoa melalui pipa kecil ke bagian yang bergerak untuk mengurangi gesekan dan keausan mesin. Mana Sosro-Bahu diberikan oleh Presiden Soeharto pada November 1989. Artinya 1000 bau dari bahasa Jawa kuno mengacu pada kotatan seperti tokoh Ramayana. Dan untuk penerapan di lapangannya tuh gimana sih Pak teknisnya? Mungkin bisa Bapak jelaskan ya. Karena mungkin saya awam, yang nonton juga awam. Silakan Pak. Penerapannya sederhana. Bangun pier shaft itu penyangga vertikal di antara jalan paralel. Lalu bangun pier head di samping jalan. Angkot menggunakan hidrolik hingga tekanan 78 kN square cm, lalu putar 90 derajat dan tempatkan di atas. Sekarang teknik ini digunakan di banyak proyek, seperti Metro Manila Skyway di Filipina itu ada 29 penyangga. Kuala Lumpur di Malaysia itu ya dia 125 penyangga. Serta di Thailand dan Singapura. Dampaknya besar. Memungkinkan pembangunan flyover Panjajang dengan minim gangguan lalu lintas. Wah, ternyata udah banyak dipakai di mana-mana juga ternyata ya penemuan Bapak ini. Mungkin obrolannya sudah cukup panjang ya Pak, dan banyak ilmu yang bisa kita dapat dari obrolan kita kali ini. Banyak juga sejarah yang tadi bisa disampaikan gitu ya, asal usul namanya dari mana gitu, cara Bapak menemukannya seperti apa. Terima kasih Pak Raka. Obrolan ini benar-benar menambah pengetahuan saya Pak. Iya betul, sudah dipakai banyak proyek di berbagai negara. Sama-sama Tarul, semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk generasi muda. Kalau begitu kita tutup Pak obrolan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi Pak Raka. Mungkin nanti kalau misalkan banyak request Pak untuk berkomunikasi lagi dengan Bapak, mungkin nanti akan saya hubungi lagi. Dan tolong untuk tidak menolak telepon dari saya Pak. Oh iya, pasti saya angkat dong. Oke, baik Pak Raka. Sampai jumpa lagi. Baik kalau gitu. Oke guys. Jadi sampai jumpa lagi. Kita ya dengan penemu dari konstruksi Sosro-Bahu yang sekarang mendunia sekali ya, dipakai di berbagai negara dan banyak proyek gitu ya. Sebagai orang Indonesia kita harus bangga ada orang Indonesia yang bisa menemukan teknik konstruksi seperti itu gitu ya. Ya semoga kedepannya makin banyak orang-orang Indonesia yang bisa menemukan sesuatu yang bisa membantu orang banyak lagi seperti Pak Raka contohnya gitu. Oke, video kali ini sekian aja guys. Makasih udah nonton. Gimana pendapat kalian dan siapa lagi yang akan kita ajak untuk mengobrol? Tulis aja di komen. Kasih guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih guys.